Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita sudah memasuki masa Advent kedua. Masa Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan. Kita juga diajak membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Hal ini bagaimana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis sehingga dia membaptis banyak orang. Kata Advent berasal dari kata Latin yang berarti Adventus, kedatangan. Masa Advent adalah masa penantian akan datang seorang pribadi, dan pribadi yang kita nantikan itu mempunyai peran penting dalam hidup kita manusia. Dialah yang menghadirkan keselamatan bagi kita manusia, dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Salah satu cara terbaik dalam menantikan kedatangannya adalah dengan melakukan pertobatan sebagaimana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat bukan hanya dimengerti sebagai latihan rohani semata yang hanya berdampak pada diri sendiri. Bertobat juga tidak sama mengisi atau menyesali dosa masa lalu, tetapi pertobatan harus mewujud nyatakan dalam tingkah laku dan menghasilkan buah yang nyata dalam perbuatan. Itulah sebabnya Yohanes menyambung pewartaannya tentang pertobatan dengan tingkah laku sehari-hari. Ketika kita ingin mempersiapkan, misalnya ada seorang tamu yang penting, tentu kita mempersiapkannya segala sesuatu untuk menyambut tamu itu, terutama kebersihan rumah tangga. Begitu juga ketika kita akan sebentar lagi Natal, kita sudah sibuk-sibuk mempersiapkan segalanya, mempersiapkan segala kue, membeli pakaian dan sebagainya. Tapi jangan lupa juga kita juga mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bertobat harus bersambung dalam tingkah laku sehari-hari yang konkret, yakni buah-buah kebajikan. Kita sebagai mahasiswa yang sementara menapaki proses pendidikan, kita belajar bertobat. Pertobatan mahasiswa salah satunya mengerjakan tugas-tugas dengan baik, melakukan tanggung jawab dengan baik, agar apa yang dikerjakan itu juga sebagai kontribusi kita kepada kelompok kita atau kampus kita demi kebaikan bersama. Saudara-saudara terkasih, pewartaan yang cukup keras ini disampaikan oleh Yohanes kepada orang Farisi dan orang Saduki yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dalam masyarakat Yahudi, orang Farisi dan orang Saduki terlalu percaya diri. Mereka menganggap diri lebih saleh dari orang lain. Bahkan mereka menganggap diri mereka pasti selamat hanya karena mereka keturunan Abraham. Seolah garis keturunan Abraham membawa keselamatan kepada mereka. Yohanes Pembaptis menolak dengan tegas anggapan seperti ini. Keselamatan bukan ditentukan oleh faktor keturunan, tetapi oleh pertobatan yang nyata. Dalam kehidupan
kehidupan kita sehari-hari, kadang kita mempunyai pandangan yang picik seperti orang Farisi dan orang Saduki tadi. Merasa pasti akan selamat karena sudah dibaptis atau karena sering mengikuti misa hari Minggu. Saudara-saudara, pertobatan di sini tidak berhenti selagi kita masih hidup. Pertobatan kita terus berlanjut dalam hidup kita. Bertobat berarti melakukan hal-hal baik, hal-hal benar demi kebaikan bersama agar kerajaan Allah itu dirasakan oleh sesama. Mari saudara-saudara terkasih, bertobat dan menghasilkan buah dalam hidup yang nyata. Inilah menjadi tugas kita sebagai orang muda yang sementara memperjuangkan cita-cita kita. Cita-cita yang lebih mulia, lebih berharga di mata Tuhan dan di mata keluarga. Maka marilah kita berjuang bersama-sama, tentu ya, didasarkan oleh doa bersama setiap hari agar kita dimampukan dan didorong oleh Tuhan sendiri untuk menjadi rekan kerja, menjadi sarana keselamatan bagi sesama agar kerajaan Allah dapat dirasakan oleh sesama. Semoga Tuhan memampukan kita dan memberikan kita kekuatan kepada kita setiap hari. Tuhan